Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasanul Khalikin dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 akan menerangkan mengenai Al-Qira' wal Qira'ah. Qira'at merupakan jamak dari qira'ah yang berarti bacaan, sedangkan menurut bahasa merupakan isim masdar dari lafadz qira'ah yang berarti membaca. Maka qira'at berarti bacaan atau membaca. Sedangkan menurut istilah qira'at adalah salah satu mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qura' sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab yang lain. Dari secara etimologi atau istilah, ada beberapa definisi qiraat merupakan para ulama. Di antaranya yang pertama, menurut Az-Zarqani mendefinisikan qiraah dalam terjemahan buku, yaitu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf atau bentuk lainnya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Jazari, ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada pengukilnya. Menurut Al-Qaslani, suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut perselisihan lughat, hadzaf, i'rab, istibat, dan lainnya secara periwayatan. Sedangkan menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti tahfidz, tasqil, dan yang lainnya. Menurut Al-Jazari, qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran, perbedaannya dengan membangsakannya kepada penulisnya. Yang kedua, ada macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat dari segi kuantitas dulu. Dari segi kuantitas itu ada qiraat sab'ah atau qiraat 7. Ada qiraah asrah, qiraah 10. Ada juga qiraah arba'ah asrah atau qiraah 14. Dari segi kualitas ada 6 bagian: qiraah mutawatirah, qiraah masyhurah, qiraah ahad, qiraah sadzah, dan qiraah wadlu, dan qiraah madraj atau sisipan. Ada juga dari ulama yang membagi 4 macam qiraah, yaitu untuk nama bacaan telah menemui syarah sebagai qiraah sab'ah, asyrah, dan arba'ah asyrata. 6 dari segi riwayah, yaitu nama bacaan yang berasal dari salah seorang perawinya sendiri. Thoriq, nama untuk bacaan yang sanadnya terdiri dari orang-orang yang sudah para perawinya sendiri. Yang 4, wajah, yaitu nama untuk bacaan terhadap Al-Quran yang tidak
didasarkan sifat-sifat tersebut, melainkan berdasar pilihan membacanya sendiri. Oke, sekarang sejarah perkembangan qiraah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu tersebut Nabi tidak hanya menetap di Makkah, juga berhijrah ke Madinah. Jadi ada dua perkembangan qiraah. Yang pertama qiraah turun di Mekah bersama permulaan turunnya Al-Quran, dan yang kedua itu ada di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Qiraah telah terdapat semenjak masa Nabi untuk lebih memudahkan menelusuri dinamika qiraat. Penulis membagi menjadi beberapa periode berikut. Jadi qiraah ada beberapa periode atau masa-masanya. Yang pertama, qiraah pada masa Nabi dan sahabat. Periode pertama ini merupakan periode pertumbuhan qiraat. Qiraat diperkenalkan oleh Nabi SAW sendiri pada bentuk bahasa lisan sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap ayat turun dihafalkan. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu langsung dihafalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membacanya. Yang kedua, qiraah pada masa tabi'in dan imam qiraat di permulaan abad kedua Hijriah atau di generasi tabi'in ini. Beberapa orang memfokuskan perhatian mereka pada dilema qiraat sebagaimana pesan mereka dari tempat kawasan Islam yang menerima kiriman kopian mushaf Utsmani. Para ulama yang ahli dalam bidang qiraat memandang penting dibentuknya ruang privat untuk bidang qiraah yang telah mencukupi persyaratan untuk menjadi disiplin ilmu baru pada mazhab peradaban Islam. Yang ketiga, ada qiraah pada masa pembukuan qiraah. Setelah keluarnya para fakur serta imam qiraah di periode sebelumnya, ilmu qiraah semakin berkembang serta banyak para pengkaji Al-Quran yang memfokuskan kajiannya terhadap qiraah agar qiraah atau bacaan Al-Quran itu tidak hilang atau tidak salah. Yang keempat, qiraah pada masa sekarang. Setelah menerangkan perkembangan qiraah pada masa ke masa sebelum ini, pada penulis juga akan menyebutkan bagaimana perkembangan ilmu ini di masa kini. Tersebarnya qiraat di wilayah kaum muslimin. Qiraah 10 yang selama ini dikenal dengan sudah menyebar di seluruh daerah Islam. Para penduduk pada daerah tersebut membaca Al-Quran berdasarkan bacaan imam yang mereka pelajari. Ada percetakan Al-Quran dengan berbagai macam riwayat. Sangat jelas terlihat bahwa penyebaran riwayat harus berasal dari Imam As-Sif. Pada sebagian besar daerah umat Islam diumumkan oleh tersebarnya mushaf Al-Quran yang dicetak berdasarkan riwayat tersebut. Tetapi al-mushaf menggunakan riwayat yang tidak sama pula ikut dan dicetak. Seterusnya ada tingkatan-tingkatan dalam qiraah. Tingkatan dalam qiraah ini sebagian dari mereka membagi qiraah menjadi 6 tingkatan sebagai berikut. Ada al-mutawatir, ada al-masyhur,
ada al-ahad, ada al-ashad, dan al-maudu, al-mudarraj. Untuk al-mutawatir yaitu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak dari orang banyak dan mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Al-masyhur yaitu diriwayatkan oleh orang banyak namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Al-ahad tidak mencapai derajat masyhur. Sanadnya sahih akan tetapi menyalahi rus al-mushaf atau kaidah bahasa Arab. Dan al-maudu yang tidak bersumber dari Nabi. Al-madraj qiraah yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap suatu ayat Al-Quran. Dan ada ulama yang membagi menjadi dua, qiraah yang sanadnya sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab serta ras al-mushaf, dan qiraah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sanadnya sahih akan tetapi menyalahi ras al-mushaf. Qiraah inilah yang kemudian disebut dengan qiraah sajah. Dan ada lagi yang membagi menjadi dua juga, al-mutawatirah dan as-sahihah. Seterusnya pengaruh qiraah sab'ah terhadap istinbat hukum. Istinbat hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini tidak terlepas dari ayat-ayat hukum yang ada dalam Quran. Ayat-ayat hukum ialah ayat-ayat Al-Quran yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia secara lahir. Ada ayat-ayat hukum yang termasuk ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Dan ada ayat hukum yang termasuk muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain secara horizontal. Perdebatan ini sedikit banyak tentu membawa kepada perdebatan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan darinya. Perbedaan qiraah pada al-mulstam dan al-mustam dalam ayat 43 surah An-Nisa. Ada perbedaan cara membaca pada lafaz surah An-Nisa ayat 43. An-Nisa al-Mustam, Ibnu Katsir, Nafi Asim, Abu Amr, dan Ibnu Amir membaca An-Nisa'ul Mustam. Hamzah dan Kisai membaca An-Nisa'ul Mustam. Jadi bacaan itu sama, tapi cara membacanya itu ada yang berbeda dan cara mengkajinya atau penjelasannya itu berbeda. Seperti perbedaan qiraah dalam ayat ini jelas menimbulkan perbedaan pengertian. Itu pengertiannya itu berbeda. Qiraah pertama mengandung interaksi antara pihak yang menyentuh dengan yang disentuh, berinteraksi sampai kepada jima sebagai yang dipahami oleh mazhab Hanafi, maupun hanya sampai batas perasaan syahwat sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Maliki. Ini menerangkan tentang menyentuh, membatalkan wudhu. Jadi banyak penjelasan atau arti dari
satu kata. Hikmah beragamnya qiraah yang sahih. Ini hikmah dari qiraah yang sahih. Keberagaman qiraah yang sahih ini mengandung banyak hikmah dan fungsi, diantaranya 1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah atau Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Jadi hikmah mempelajari qiraah itu adalah agar tidak salah atau membaca Al-Quran atau penjelasannya, meringankan umat Islam dan memudah mereka untuk membaca Al-Quran. Dan ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijazna, karena setiap qiraah menunjukkan suatu hukum syariat yang tertentu tanpa perlu mengulang lafaz. Hikmahnya ada juga penjelasan terhadap apa yang masih mungkin global dalam qiraah lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Intinya, mempelajari qiraah itu sangat penting agar kita dapat membaca atau menafsirkan atau menjelaskan Al-Quran itu baik, benar, sebagaimana malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga dari materi ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.